mendidik generasi kita setelah kita ini jangan salah didik, Pak. Jangan salah didik. Didiklah dengan urutan pendidikan nubuah, pendidikan kenabian zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kayak apa urutannya. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Ini kita langsung bicara tentang kepemimpinan. Bicara kepemimpinan itu kan sebenarnya dimulai dari doa kita di rumah tangga kita. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam itu pemimpin. Para ahli tafsir mengatakan imamatuddin. Imamah di situ para ahli tafsir mengatakan imamatuddin, kepemimpinan dalam urusan agama. Ayo kita bahas yuk, Pak. Kata ini, satu kata aja nih, imamah. Para ahli ilmu mengatakan imamatuddin. Imamatuddin, kepemimpinan agama. Mengapa kepemimpinan agama? Kepemimpinan agama nanti ujungnya adalah memimpin masyarakatnya. Bani Israel, sebagaimana kalimat Rasul Muhammad SAW, karena Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum, masyarakat Bani Israel itu dipimpin siasahnya. Yasus itu dari kata siasah. Tahu siasah? Politik kalau terjemahan hari ini, walaupun nggak pas-pas amat, tapi ya boleh lah ya. Politik. Jadi kepemimpinan politik Bani Israel itu di tangan para nabi mereka. Makanya imamatuddin, kepemimpinan agama itu akan membawa kepada kepemimpinan masyarakat. Tapi kalau mau sesuai dengan doa kita ini, ngajari anak-anak itu mulai dari menjadikan mereka sebagai imam dalam urusan ad-din. Jangan imam dalam urusan ad-dunya, Pak. Nanti, dunia itu nanti. Nomor 2 setelahnya. Pahami ini kaidah umumnya. Maka sebuah kesalahan fatal adalah anak kita sudah bisa ilmu apa saja, tapi baca Qur'annya belum benar. Anak kita sudah belajar berbagai macam ilmu, punya pengalaman luar biasa, punya bahasa asing macam-macam, sholatnya masih berantakan, wudhu belum benar, asal berdiri sholat injek-injekan kaki sama temannya. Itu salah. Itu salah dalam proses mendidik calon pemimpin ini. Mulainya dari mana? Imamatuddin. Maka lahirkan pemimpin begitu. Mulai dari situ, Pak. Apa yang kita alami hari ini jangan diulangi. Umpamanya, kita hari ini sudah bekerja, menghasilkan uang, bahkan sudah melimpah ruah uangnya, belakangan baru tahu kalau yang kita lakukan sebagiannya haram dan syubhat. Kenapa sampai kejadian itu? Karena kita belum cukup ilmunya tapi sudah menjalankannya. Padahal kita tahu ilmu sebelum amal, kan begitu? Anak kita jangan begitu, Pak. Itu sudah cukup, itu kecelakaan kita di masa lalu. Bahwa melangkah nggak tahu halal haram, melangkah nggak ngerti ilmunya itu sudah cukup, nggak boleh lagi. Anak kita nggak boleh begitu. Maka mereka harus sampai level standar sesuai ukuran para ulama, standar mereka. Di level mana mereka sudah dinyatakan punya standarisasi? Tanyakan pada ulama. Untuk mereka harus tahu. Karena ada hal-hal ilmu yang sifatnya fardu ain. Contohnya adalah mengilmui halal haram di pekerjaan kita. Harus tahu. Pengusaha harus tahu halal haramnya. Arsitek harus tahu halal haram di pekerjaannya. Seorang ahli kesehatan harus tahu halal haram di dunianya. Seorang guru harus tahu halal haram di dunianya. Itu kan, itu ilmu fardu ain. Nah, kita udah jalan kemana-mana, sudah luar biasa, baru tahu haram ya Pak, haram. Banyak kan. Nah itu gara-garanya kebalik kurikulum kita. Kalau kebalik ya kayak hari ini, Pak, susah sengsara. Masyarakat mayoritas yang menguasai minoritas.
Saya tidak bicara tentang apa. Karena kan wajar masyarakat mayoritas memberi yang mengizinkan Anda nyaman tinggal di sini, di negeri ini. Masyarakat mayoritas muslim ini. Betapa lapangnya hati muslim di negeri ini. Kalau bicara toleransi, belajarlah pada kami. Belajar kami, belajar sama muslimin. Betul kan? Muslim, Pak. Muslim di negeri lain, Pak. Karena muslim minoritas, habis dikerjain, disiksa, diusir, dibakar kampungnya. Mana ada di negeri muslim kayak begitu? Kan? Negeri muslim Anda boleh tinggal di sini. Anda boleh beribadah dengan nyaman di negeri ini. Taati, tapi yuk kita hidup bersama. Siapa? Karena yang ngajari kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Rasul paling siap hidup berdampingan dengan Yahudi. Padahal Nabi tahu masyarakat Yahudi masyarakat paling nakal. Masyarakat yang mudah mengingkari perjanjian. Baik. Jadi imamatuddin Pak mulainya. Jadi mohon anak-anak kita itu punya sampai di level imamatuddin, nanti merekalah yang layak untuk memimpin masyarakatnya. Yang kedua, kata imam itu sendiri. Ini kita cuma ngomongin kata imam. Kata imam, wa ja'alna lil muttaqina imama. Kata imam itu, seorang ahli tafsir seingat saya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, dan beliau Masya Allah orang yang menyampaikan ilmu tafsir di abad kita ini nggak ada duanya Pak. Diakui dunia Islam nggak ada duanya. Ulama Mesir sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Beliau, seingat saya beliau yang mengatakan bahwa kata imam itu akar katanya dari kata amma, ya itu salah satu maknanya adalah pola. Tahu pola Pak? Pola jahitan baju tahu Pak? Pola ya, tahu ya pola ya? Tahu semua ya? Penjahit itu Pak. Kalau jahitnya cuma satu nggak usah buat pola. Tapi kalau dia ingin mengulangi jahitannya berulang-ulang, produksinya banyak, dia buat polanya supaya nggak ngukur satu-satu. Karena modelnya sama, ukurannya sama. Maka dibuatlah pola, tinggal krak selesai. Kalau seperti itu maka seseorang layak menjadi imam, jadi pemimpin, kalau dirinya sudah jadi pola buat masyarakatnya. Itulah didikan besar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Karena Rasul SAW adalah pola buat sahabatnya. Orang belajar ngelihat pola lebih gampang daripada dikasih teori. Tadi pokoknya jahit. Ayo mas jahit diukur begini, ukurannya sekian, coba lingkar ini diukur, ini coba kemudian ini jahit sebelah sini, pusing banget. Kasih teori pusing. Mas gunting kayak ini ukurannya, gampang, krek selesai. Jiplak ukuran itu. Itu pola. Kalau pemimpinnya jadi pola, orang lain niru betapa mudahnya. Itu kunci keberhasilan kepemimpinan Rasul dan para sahabat. Karena Rasul SAW untuk mendidik para sahabatnya, Nabi tinggal membuatkan pola untuk dirinya, sahabat tinggal niru. Makanya antum lihat, sahabat ngeliatin ibadah Nabi, sahabat bilang ya Allah kita ini gak ada apa-apanya sama ibadah Nabi. Sahabat ngelihat keberanian Nabi di medan jihad umpamanya, sahabat bilang ya Allah ini Nabi berani sekali. Sampai sahabat mengatakan kalau ada perang, Nabi orang paling dekat dengan musuh. Bahkan kalau keadaan sangat sulit, kritis di medan pertempuran, kami berlindung di balik punggung Nabi SAW. Sampai begitunya gitu. Maka Nabi itu pola. Sahabat ngangkat batu nggak kuat waktu gali di Khandaq, datang ke Nabi, Rasulullah batu nggak bisa diangkat. Kata Nabi, pinjam kampak kalian. Sini kampaknya. Dihancurkan dengan 3 pukulan hancur. Sahabat ngelihat semua pola. Waktu masyarakat lapar, buka perut isinya batu, ngikat batu satu ditekan supaya tidak lapar. Ngadu ke Nabi, Nabi senyum. Nabi buka perutnya sudah 2 batu mengikat perut beliau. Itu pola Pak. Maka pasti tidak masuk. Masyarakatnya susah, sengsara, pemimpinnya berpesta. Pasti rakyat sakit hati lah. Kadang-kadang harta itu halal loh Pak, halal.
Tapi namanya ilmu kepemimpinan itu sampai di level tidak semua yang halal kita ambil, apalagi yang syubhat sama yang haram. Paham ya? Kalau mau didik generasi seperti itu calon pemimpin begitu. Bisa jadi harta yang diambil halal, Pak. Tapi harta halal itu kadang menimbulkan masalah ketika posisi Anda sebagai pemimpin. Makanya antum bedakan. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat kaya raya, itu aman dari fitnah, Pak. Dicintai, dikagumi orang, dipuja-puja orang. Kaya. Utsman radhiyallahu anhu juga kaya, tapi waktu Utsman memimpin, kaya dari dulu dia kaya. Tapi begitu jadi pemimpin difitnah gara-gara harta halalnya sendiri, Pak. Begitu. Makanya tidak mudah itu. Dan makanya kalau mendidik menjadi pemimpin tadi, Pak. Pemimpin itu dalam Islam itu memberi bukan minta. Melayani bukan menyusahkan. Kalau anak kita belum begitu, anak kerjanya nyusahin aja, itu belum pantas jadi pemimpin. Anak jadi beban saja, nggak mungkin jadi lahir pemimpin dari anak ini. Karena pemimpin itu memberi. Itu kenikmatan. Karena kenikmatan orang menerima sesungguhnya sama dengan kenikmatan orang memberi. Jangan dipikir senang itu cuma kalau dikasih, Pak. Anda perlu tanya pada orang dermawan, ngasih itu nikmatnya juga luar biasa. Bahkan buat orang dermawan, memberi jauh lebih nikmat daripada menerima. Nah, kalau jiwa itu belum ada di diri generasi kita, belum pantas jadi pemimpin, Pak. Kalau yang dipikirin gimana caranya ngambil, gimana caranya menikmati, gimana caranya saya dapat komisinya, nggak pantas jadi pemimpin. Karena pemimpin itu memberi, melayani. Seperti tadi contohnya para sahabat Nabi SAW. Baik.